Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fira Amalia Dewi dari NIM 112250029 dengan kelas R Administrasi Niaga. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa soal pengantar sosiologi industri. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara masyarakat agraris dan masyarakat industri dari sudut pandang sosiologi. Perbedaan masyarakat agraris dan masyarakat industri yaitu masyarakat agraris, mata pencarian utama petani, hubungan sosial erat, kekeluargaan, dan gotong royong, serta pembagian kerja sederhana dan tradisional. Untuk masyarakat industri, mata pencaharian utama industri dan jasa, hubungan sosial formal, rasional, dan berdasarkan kontrak kerja, pembagian kerja spesifik dan terspesialisasi. Contoh kasus, untuk masyarakat agraris, desa pertanian padi, warga saling membantu dan gotong royong. Untuk yang masyarakat industri, kawasan pabrik, pekerja sesuai jabatan dan jam kerja dengan sistem gaji dan kontrak. Untuk soal kedua, bagaimana perkembangan industri mempengaruhi pola hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan. Perkembangan industri membuat hubungan kerja menjadi lebih fleksibel, dinamis, berbasis kinerja. Perusahaan tidak lagi hanya mengandalkan hubungan kerja tapi jangka panjang, tetapi juga menyesuaikan dengan kebutuhan produksi dan teknologi. Contoh, munculnya kontrak kerja, penerapan kerja jarak jauh, dan penilaian karyawan lebih menekankan pada target dan hasil kerja. Nomor 3, jelaskan peran teknologi dalam dunia industri serta dampaknya terhadap tenaga kerja. Peran teknologi dalam dunia industri. Teknologi berperan penting efisiensi, produktivitas, kualitas, dan kecepatan proses produksi. Teknologi juga membantu otomatisasi, pengendalian kualitas, serta pengelolaan data untuk mengambil keputusan. Dampak positif, pekerjaan menjadi lebih ringan, aman, dan muncul jenis pekerjaan baru, misalnya teknisi, analis data. Negatif, sebagai pekerja manual berkurang atau terganti mesin sehingga tenaga kerja perlu mengingat kembali keterampilannya. Contoh, penggunaan mesin otomatis, robot di pabrik menggantikan pekerjaan perakitan manual, tetapi pembuka lapangan kerja baru sebagai operator dan teknisi mesin. 4. Mengapa etika kerja penting dalam lingkungan industri? Jelaskan kaitannya dengan sosiologi industri. Etika kerja sangat penting dalam lingkungan industri karena menjadi landasan bagi terciptanya lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan berkelanjutan. Etika kerja yang kuat tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga organisasi secara keseluruhan dan memiliki kaitan erat dengan sosiologi industri. Alasannya, mengapa etika kerja penting yaitu membangun kepercayaan dan kredibilitas, menjamin kepatuhan hukum dan regulasi, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Contoh kasus, seorang karyawan manufaktur selalu datang tepat waktu dan menyelesaikan shift kerjanya sesuai jadwal. Seorang insinyur di perusahaan teknologi menolak untuk membocorkan desain produk rahasia perusahaan kepada pesaing. 5. Jelaskan pengaruh industrialisasi terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Yang pertama, perubahan struktur sosial. Industrialisasi mengubah struktur sosial masyarakat dari agraris menjadi industri. Yang kedua, individualisme. Industrialisasi meningkatkan individualisme sehingga masyarakat lebih fokus kepada kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Yang ketiga, materialisme. Industri meningkatkan konsumsi dan produksi sehingga masyarakat lebih fokus pada materi dan kekayaan. Yang keempat, perubahan peran gender. Industrialisasi mengubah peran gender sehingga wanita lebih banyak bekerja di luar rumah dan memiliki kemandirian ekonomi. Contoh kasus, di Indonesia, industrialisasi telah mengubah nilai sosial budaya masyarakat seperti perubahan peran wanita dari ibu rumah tangga menjadi pekerja. 6. Apa yang dimaksud dengan pembagian kerja, division of labor, dalam industri dan bagaimana dampaknya dalam efisiensi kerja? Pembagian kerja atau division of labor adalah konsep yang dikembangkan oleh Adam Smith yang berarti membagi proses produksi menjadi beberapa tahap yang lebih spesifik dan membaginya kepada pekerja yang berbeda-beda. Dampaknya, yang pertama meningkatkan produktivitas, yang kedua mengurangi waktu produksi, dan yang ketiga meningkatkan kualitas. Contoh, di restoran pembagian kerja dapat dilakukan dengan membagikan tugas antara koki, pelawait, dan kasir. Setiap pekerja memiliki tugas yang spesifik dan fokus pada satu aspek pelayanan. 7. Jelaskan hubungan antara urbanisasi dan perkembangan industri. Urbanisasi dan perkembangan industri memiliki hubungan yang erat. Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota yang seringkali disebabkan oleh perkembangan industri. Berikut beberapa hubungan antara urbanisasi dan perkembangan industri. Yang pertama, penarikan tenaga kerja. Perkembangan industri di kota menarik tenaga kerja dari desa sehingga meningkatkan urbanisasi. Yang kedua, peningkatan infrastruktur
struktur perkembangan industri memerlukan infrastruktur yang memadai seperti jalan, listrik, dan air, yang kemudian meningkatkan kualitas hidup di kota. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi. Perkembangan industri meningkatkan ekonomi kota sehingga meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan penduduk. Contoh, di Indonesia, urbanisasi terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung. 8. Bagaimana kondisi lingkungan kerja dapat mempengaruhi kepuasan dan kinerja karyawan? Yang pertama, kondisi fisik. Lingkungan kerja yang nyaman, aman, sehat dapat meningkatkan kepuasan dan kinerja karyawan. Yang kedua, psikologis. Lingkungan kerja yang mendukung seperti hubungan baik dengan rekan kerja dan atasan dapat meningkatkan kepuasan dan kinerja karyawan. Yang ketiga, organisasi. Lingkungan kerja yang mendukung inovasi, kreativitas, dan pengembangan diri dapat meningkatkan kepuasan dan kinerja karyawan. Contoh kasus, ruangan yang sempit dan tidak nyaman dapat menurunkan kepuasan dan kinerja karyawan. Hubungan yang buruk dengan rekan kerja atau atasan dapat menurunkan kepuasan kinerja karyawan. Fasilitas yang tidak memadai seperti tidak adanya ruangan istirahat atau kantin dapat menurunkan kepuasan dan kinerja karyawan. 9. Jelaskan peran manajemen dalam menciptakan stabilitas sosial di lingkungan industri. Manajemen memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas sosial di lingkungan industri, yaitu mengelola konflik. Manajemen harus mengelola konflik yang timbul antara karyawan dan atasan, seperti antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Menciptakan komunikasi efektif. Manajemen harus dapat menciptakan komunikasi yang efektif antara karyawan, atasan, dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, mengembangkan kebijakan yang adil. Manajemen harus mengembangkan kebijakan yang adil dan transparan untuk semua karyawan. Menciptakan lingkungan kerja yang aman. Manajemen harus menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat untuk semua karyawan. Pengembangan program CSR. Manajemen harus mengembangkan program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan demikian, manajemen dapat menciptakan stabilitas sosial di lingkungan industri dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dan soal yang terakhir, menurut pandangan sosiologi industri, bagaimana cara mengatasi kesenjangan sosial yang muncul akibat perkembangan industri? Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan kemampuan dan kesempatan kerja, menciptakan lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja yang adil bagi masyarakat, meningkatkan upah dan kesejahteraan bagi masyarakat hidup. Contoh program pelatihan kerja bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia seperti program pelatihan kerja atau PKK oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Sekian video pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.